Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama, marilah kita simak bersama mau'izatul hasanah. Dalam hal ini kami mohon disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abrohi Afwan. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang pertama, kedua dan ketiga sama dengan yang telah disampaikan oleh pembicara sebelum saya. Yang tidak sama yang mau saya ceritakan. Yang tidak sama, pertama saya tahu kalau bapak-bapak sudah bisa semua, itu saya sudah tahu, jadi tidak perlu diceritakan lagi. Yang kedua, pesan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kepingin bahagia itu ada 5 syarat pokok yang harus dimiliki. Karena ini ada 5, jadi tidak akan saya ceritakan semua. Mau mirip supaya tahun depan diundang lagi. Yang pertama, pelaku rumah tangga suami istri itu harus ada muwafaqah, ya akan punya saling mempercayai. Yang kedua, punya anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi ini yang saya ucapkan yang pertama, dan yang saya tinggal yang ketiga, 4 dan 5. Sebab saya ini makan dari pukul 2 siang. Ini sudah pukul 11 dan harap maklum itu. Berarti kurang 3 jam. Memang saya akan makan. Hadirin sekalian, kenapa rumah tangga bahagia itu syaratnya harus punya anak yang bakti kepada orang tua? Walaupun jabatannya tinggi, pangkatnya hebat, titelnya tumpuk-tumpuk, harta kekayaan 7 turunan gak habis, itu yang halal toh. Kalau dicampuri yang remeng-remeng sama yang haram bisa sampai kiamat gak habis. Tidak menjamin orang bahagia. Abdullah bin Umar mengatakan, anak yang bakti kepada orang tua itu jelas bukan anak yang bodoh. Kalau orang bodoh itu dibawa kemana saja mesti tetap bodoh. Bodoh di Batam itu bawa ke Jakarta tambah ketok bodoh. Bukan kapan dipindah itu terus kelihatan pinternya, enggak. Jadi yang punya anak jangan bangga punya anak bodoh. Itu dikempit, disimpan, dilipat dimanapun ya tetap bodoh. Jadi anak yang bisa berbakti kepada orang tua itu satu perlu dicatat bukan anak bodoh. Alhamdulillah yang punya anak bodoh. Mudah-mudahan di dalam masjid ini dan di sekitarnya nggak ada, nggak tahu kalau yang jauh dari sini. Saudara sekalian, karena anak itu tidak mungkin bisa membalas jasa orang tua. Sedang orang itu hidup karena jasa orang lain. Andaikan tidak ada orang lain, tidak ada yang bisa jamin kita bisa hidup. Kalau kita enak bertemu pada malam hari ini karena banyak orang lain. Andaikan datang ini orangnya cuma sebegini aja, udah banyak yang pulang dari tadi. Nggak terasa, ingat rumahnya jangan kemana-mana.
Nah untungnya banyak yang nggak datang, jadi marem yang datang. Jadi berdoa ke depan, jangan sampai saat datang semua, supaya yang ngaji itu tenteram. Saudara sekalian, kenapa tidak mungkin? Karena jasa orang tua itu sangat hebat, sangat besar sekali kepada kita. Contoh aja, kalau ada anak sakit, itu ibunya bolehnya ngurus anak itu senengnya, bukan seneng sakitnya, seneng ngurusnya. Jangan dulu, bukan seneng anaknya sakit, bukan, nggak ada yang seneng anaknya sakit, cuma seneng ngurusnya. Dengan segala ketulusan dan ketenangan hati mengurus anaknya yang sakit, diobatkan kemana-mana, sakit diobatkan supaya waras, kudu disekolahkan, dipondokkan supaya ngerti dan pinter, makanan enak kasihkan anak, pakaian bagus untuk anak, nyari duit siang malam bukir balik, udah sikir hindas untuk anak. Kalau anaknya sakit diobatkan, hatta dokternya bilang, bu anaknya bawa ke rumah, sampai 24 jam lagi anak ibu hidup hebat. Menurut ilmu dokter saya tidak sampai 24 jam. Itu ibunya dengan bapak itu cepat ngarep anak itu hidup. Nggak pernah orang tua pikir, ya wis nak wis kali mati kamu. Masih diarep-arep hidup. Karena dokter sudah memponis, sudah tidak ada obatnya saja. Yang terakhir itu datang ke tempatnya Pak Kiai minta sembuh. Itu yang terakhir. Timbang mundoni tidak ada yang dipegang, bawa air putih ke tempat Pak Kiai minta bacakan doa bagi anak. Saya ingin tanya, kalau anak mengurusi orang tua, apa yang kepengen orang tuanya hidup terus? Ya kalau basa-basi mungkin ya, emaknya sudah umur 90 tahun masih didoakan umur panjang, basa-basi mungkin ya. Tapi umumnya kalau sudah tua itu anak itu mengobatkan aja itu sudah selesai. Mamaku loro, ibu saya sakit, bapak saya sakit, gimana? Sudah 3 bulan sakit. Kok tidak diobatkan anu, kok sakitnya orang tua kok. Apakah dimintakan sembuh sama Pak Kiai apa enggak? Malah dikatakan sudah dicari lorone wong tua tambah ya orang. Lah enaknya gimana? Jadi tunggu aja. Kapan mati ini? Murah hadis Nabi akan menyatakan bukan berbuat baik dengan orang tua, tapi berbakti. Karena bakti itu wujudnya menyenangkan hati orang tua dalam tanda kutip. Dan senang itu tidak bisa pakai duit. Orang tuanya di Jakarta, orang tua di Surabaya, anaknya di Batam, berbulan dikirim duit 1 miliar, tapi belas tidak pernah dikirim. Orang tuanya tidak pernah dilihat di sana, belum tentu senang orang tua. Makan nasi jagung, sambal terasi pedas, dekat dengan anak-anaknya menyenangkan hati, tingkah lakunya menyenangkan, diemnya menyenangkan, ngomongnya menyenangkan, jalannya menyenangkan, marah dan ibu. Malah wis tua pengen temannya jadi anak ibu. Jadi tidak bisa orang tua itu anak itu tidak akan bisa balas jasanya orang tua. Dulu waktu kita masih kecil sakit, tetangganya hajatan nggak bisa nggak datang, ibu kita datang sambil gendong anaknya dulu digendong ke rumahnya orang, lecek orang hajat, anaknya meninggal.
Sekarang apa, emaknya yang sudah umur 75 tahun tinggal di rumah, sakit sudah 3 bulan, digendong untuk ke tempat orang hajatan. Saya mau lihat hidungnya juga, aduh siapa yang berani. Kakinya dia sudah panjang sekali di belakang. Jadi kalau orang tua gendong anaknya sakit itu merasa bangga, tapi anak gendong orang tua, saya belum tahu ada yang merasa bangga. Gagal pagi belanja, emaknya yang sakit diajak digendong badai keranjang di belakang. Yang makhluk sudah tua, nggak ada. Oleh karena itu kata Abdullah bin Umar bin Khattab, bakti kepada orang tua itu syarat bahagianya sebuah rumah tangga. Yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 insya Allah akan disambung lagi kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi Fatihah wa bibarakatil Jilani wal Islahabi al-wasilatain liman tabayyana minhu Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. افتح لنا وأهدينا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاة والخير واخلدنا مع خلطاء أهل الشكر والخير وعملنا معاملة لأهل التوكل والصبر والرضا والخير واحشرنا وجمع زمرة أهل الصدق والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وخدم لهم بالخير، وفقنا للخير وأعنا للخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير، إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. Selanjutnya dimohon kepada para syekh, para habaib, para kiai serta para pejabat pemerintah untuk bersama-sama berpindah tempat beramah-tamah di sebelah masjid ini. Dimohon kepada para jamaah atau panitia untuk membagikan konsumsi